Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersama-sama berkumpul di ruangan masjid ini guna memenuhi kewajiban syariat kita melaksanakan ibadah sholat Jumat sepekan sekali sebagai kewajiban bagi laki-laki muslim dewasa. Mudah-mudahan khutbah kita hari ini memberi inspirasi, memberi semangat, memberi dorongan kepada saudara sekalian untuk tetap kokoh dalam pendirian, menjadi pemimpin dalam rumah tangga, bertanggung jawab kepada seisi rumah dan keluarga kita. Bagaimana Allah menyebutkan bahwa tugas kita adalah qawwamuna 'alan nisa, yang mengarahkan dan menunjukkan kemana jalan hidup hendak ditempuh oleh wanita-wanita dalam rumah tangga dan seisi keluarga di rumah kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yasin yang sering kita baca pada ayat 65. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawm nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, kata Allah, para ulama tafsir menyebutkan al-yaum maknanya adalah pada hari waktu hisab terjadi di yaumil akhirat. Dalam beberapa riwayat mufassir menyebutkan al-yaum itu juga maknanya adalah pada hari di mana Allah hendak menunjukkan balasan atas amal ibadah seseorang. Bisa saja di dunia ini dan terlebih-lebih lagi nanti di akhirat. Al-yaum pada waktu itu, pada era itu, pada situasi itu, nakhtimu ala afwahihim, dikunci, ditutup, dibungkam, dibuat bisu mulut-mulut kamu semua, kata Allah. Wa tukallimuna aydihim, dan yang berbincang, bercerita itu adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan memberi saksi atas apa yang diucapkan oleh tangan mereka itu adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka lakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini Allah jelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya ada masa nanti bahwa kita tidak bisa menjawab semua hal untuk menjelaskan tentang diri kita, tetapi rekam jejak dari tangan dan kaki kita lah yang akan mereview, yang akan melaporkan semua apa yang pernah kita lakukan. Ada hadis dari Imam Muslim nomor 2969 menyebutkan ketika seorang sahabat meriwayatkan bahwa kami sedang duduk-duduk bersama Rasul, tapi Nabi tiba-tiba tertawa. Lalu Nabi bertanya kepada kami, kamu tahu nggak apa yang saya tertawakan? Bala ya Rasulullah, kami lalu menyebut, tidak ya Rasul, hanya engkau yang tahu. Lalu Nabi menceritakan, baru saja saya diceritakan oleh Jibril, bahwa nanti di akhirat ada seseorang yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bukankah engkau tidak akan berbuat zalim kepada hambamu? Betul, kata Allah. Lalu datangkan kepadaku saksi atas semua perbuatanku di dunia. Kata Allah, sudah ada saksimu, yaitu para malaikat yang mencatat perbuatanmu dan semua anggota tubuhmu. Lalu anggota tubuh itu menceritakan semua apa yang telah
dilakukan oleh si pemilik tubuh itu. Dan mendengar ungkapan semua anggota tubuh itu, lalu si pemilik tubuh menyebutkan, "Berdebah kamu semua. Kenapa kamu melaporkan sesuatu yang buruk terhadap diriku?" Dan dia begitu sangat menyesal karena Allah telah memerintahkan anggota tubuhnya sendiri yang akan memberi laporan kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hamka juga dalam tafsirnya, yaitu tafsir Al-Azhar, menjelaskan mengapa Allah membungkam mulut orang waktu itu. Karena mulut ini sering sekali membuat pencitraan dan membuat iming-iming argumen-argumen palsu yang terkadang mengecohkan dan membuat lama urusan bisa diselesaikan. Kadang-kadang urusan hanya sebentar saja, tetapi karena akibat ocehan mulut, akibat penjelasan kata-kata, urusan yang mudah saja menjadi sangat sulit adanya. Oleh karena itulah hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran pun Allah menjelaskan orang-orang munafik itu mereka menggunakan mulutnya untuk berspekulasi, bahkan berbantah-bantah, bahkan mencoba membangun argumentasi untuk membenarkan perbuatan mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, dalam firman-Nya Allah mengatakan, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Sebagian orang ada yang mengatakan dengan ucapan mulutnya, mereka mengatakan, "Saya beriman, kami semua taat, kami semua patuh, kami percaya." Wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka tidaklah seperti yang mereka ucapkan. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'un fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan. Dalam tubuh hati mereka ada penyakit dan Allah semakin menambahkan penyakit karena ucapan mereka. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ketika dibilang kepada mereka janganlah buat rusak di atas permukaan bumi ini, qalu, mereka lalu dengan mulutnya, "Innama nahnu muslihun." Oh tidak, kami ini sedang buat baik-baik, kami sedang memperbaiki, kami sedang membuat yang lebih baik. Dengan mulutnya mereka membangun argumentasi. Wa idza qila lahum aminu, ketika Allah bilang berimanlah, lalu mereka bilang, qalu anu'minu kama amana an-nas. Apakah kami harus beriman kepada orang yang as-sufaha, orang-orang yang jahil, orang-orang yang seperti yang kami lihat itu? Mereka berbantah-bantah dengan ucapan-ucapan mereka. Mereka menggunakan kata-katanya untuk membangun argumentasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dalam hati mereka. Oleh karena itulah hadirin jamaah rahimakumullah, bermula memang semuanya dari perkataan. Berdakwah juga lebih banyak bersifat verbal. Tetapi kalau hanya mengandalkan dakwah bersifat verbalistik saja, di atas mimbar saja, maka tengoklah hasil dakwah kita beberapa dekade ini. Terasa tidak begitu menyentuh peradaban Islam yang cemerlang. Akan tetapi kalau kita pulang jauh ke belakang, bagaimana peradaban Islam dulu dibangun berabad-abad, bukan dari kata-kata, bukan dari ucapan-ucapan, tetapi rekam jejak tangan, olahan pikiran, dan rekam jejak kaki melata di atas permukaan dunia Allah. Oleh karena itulah At-Tabai menyebutkan bahwa mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh tangan dan kaki untuk menunjukkan rekam jejak seseorang nanti, karena tangan dan kaki ini hadir di mana mulut juga hadir pada satu peristiwa yang sama. Dan ketika itu mereka ada di tempat di mana mulut mencoba berbohong terhadap kejadian yang sedang terjadi. Oleh karena itulah maka kenapa harus tangan dan kaki yang digunakan menjadi saksi? Sebab mereka akan saling menguatkan. Tangan tugasnya adalah menggapai, menjamah, melakukan dan melakukan perbuatan dan tindakan.
sementara kaki tugasnya adalah menginjakkan diri di lokasi di mana tempat kejadian perkara atau TKP sedang terjadi. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah sebegitu akuratnya nanti semuanya rekam jejak hidup ini akan direview di hari hisab atau di satu saat di mana kita akan mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itulah hadirin, dengan membacakan ayat ini, semoga kita menjadi tambah percaya dan yakin bahwa tidak ada yang sia-sia dari semua rekam jejak tangan dan kaki kita. Mari kita biasakan tangan kita menggunakannya untuk hal yang baik-baik, mengambil sesuatu yang baik untuk diri kita dengan tangan kita, mendatangi tempat-tempat yang baik dengan kaki-kaki yang kita miliki, supaya mereka semuanya anggota tubuh ini akan melaporkan semua aktivitas kita kepada Allah dengan yang sesungguhnya, dan saat itu mulut kita akan terkunci. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.